Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang ke Pak Prabowo, calon presiden kita semua insyaallah. Saya secara pribadi mengenal beliau ini sejak sebelum reformasi. Biasa hadir di banyak pertemuan di mana beliau ada dan melihat beliau dari dekat. Tapi sebenarnya waktu-waktu itu beliau tidak mengenal saya itu. Seperti yang kemudian banyak berkembang di media setelah tahun-tahun reformasi yang panjang itu, orang-orang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini adalah pribadi yang menakutkan. Tapi saya berdiskusi banyak dengan beliau dalam banyak kesempatan dan juga beberapa kali berkampanye bareng. Yang saya temukan adalah beliau pada dasarnya adalah seorang demokrat sejati. Walaupun backgroundnya adalah seorang tentara, dan kalau kita lihat hampir semua karirnya di tentara itu ini tentara tempur ini. Tapi pendidikan beliau, basis keluarga beliau secara keseluruhan itu memungkinkan beliau untuk menjadi seorang demokrat sejati. Dan karena itu ini memang adalah satu kombinasi yang unik gitu, bahwa seseorang dengan kepribadian yang kuat bisa tetap menjadi seorang demokrat sejati. Menjadi seorang demokrat itu tidak berarti bahwa kita mendengarkan semua orang lalu kemudian tidak mengambil keputusan. Tapi mempunyai kepribadian yang kuat itu tidak berarti bahwa kita harus menjadi seorang diktator. Menggabungkan antara kepribadian yang kuat dan sikap sebagai seorang demokrat sejati, saya kira itulah yang diperlukan oleh Indonesia saat ini untuk mengakhiri transisi kita, transisi demokrasi kita ke depan. Kita sudah melalui era reformasi selama 16 tahun, dan kalau kita melihat hasil pemilu kemarin, saya kira kita semua bisa merasakan adanya denyut baru di tengah masyarakat kita yang ingin mengatakan secara tidak langsung melalui hasil pemilu itu bahwa kita tidak terlalu puas dengan hasil reformasi 16 tahun yang sudah berlalu ini. Dan harus saya katakan, walaupun Gerindra bukan pemenang nomor 1 dalam pemilu kemarin, tapi kalau parameternya adalah kursi baru terbanyak yang diperoleh dibanding dengan pemilu tahun 2009 yang lalu, Gerindra adalah pemenang pertama. Apa yang unik di sini adalah bahwa kadang-kadang saya berpikir secara pribadi begini, Pak Prabowo ini sebenarnya bisa mempunyai pilihan yang lebih enak daripada sekarang. Dia bisa hidup enak tanpa harus terlibat dalam politik itu. Dan saya juga tidak membayangkan bahwa dia bisa mencapai banyak hal, khususnya secara finansial, kalau dia terlibat dalam politik. Yang saya bayangkan justru beliau keluar banyak selama terlibat dalam politik. Saya penting menggarisbawahi ini karena ini menyangkut motif seseorang terlibat dalam politik. Itu artinya bahwa dibanding memilih untuk hidup enak, dia memilih untuk berjuang, memilih untuk memberi. Dan di dalam makna ini kita mendapatkan satu pemaknaan baru tentang politik, yaitu politik adalah wahana kita untuk memberi. Dan beliau adalah sampel yang paling bagus di antara sekian banyak sampel yang baik di negeri kita itu. Di dalam semua pertimbangan-pertimbangan inilah kita memandang bahwa ada satu kebutuhan besar kita sebagai bangsa untuk segera mengakhiri era transisi ini dan take off segera.
Dan untuk itu kita membutuhkan seorang demokrat sejati, tetapi juga yang punya kepribadian yang kuat, yang bisa mengkonsolidasi seluruh elemen bangsa secara baik dan juga cepat. Sebab apa yang menjadi masalah besar dalam demokrasi pada dasarnya adalah constraint waktu. Seorang pemimpin, seorang presiden di Indonesia hanya punya waktu 5 tahun untuk merealisasikan seluruh agenda-agenda besar yang dia canangkan. Oleh karena itu, siapapun yang jadi presiden dalam sistem demokrasi seperti ini harus berpikir bahwa hari pertama dia dilantik, dia harus segera take off. Dan dia tidak lagi belajar untuk take off, atau baru menyiapkan pesawatnya, dan seterusnya. Dia harus segera take off persis pada hari pertama ketika dia dilantik. Jadi, karena itu gabungan antara visi yang jelas, sikap sebagai demokrat sejati yang kuat, dan juga kepribadian yang kuat, saya kira inilah semua gabungan dari kualitas kepemimpinan baru yang kita perlukan, agar insya Allah kita sebagai bangsa yang besar, insya Allah bisa cepat take off, mengakhiri era transisi, dan membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling kuat di dunia, insya Allah. Itu loh. Dan ada satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan, itu loh. Wajah seorang pemimpin itu perlu juga dilihat. Saya sering memperhatikan wajah beliau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.